Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita. Dari semenjak kita lahir sampai hari ini, makanan, minuman, pakaian, air, oksigen dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berputar, sudah kita nikmati dan akan terus Allah limpahkan rezeki tersebut sampai ajal kita datang. Tugas kita menikmati dan bersyukur. Dan termasuk nikmat terbesar yang tidak bisa kita pungkiri adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Kita juga tentunya jadi mengenal apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang boleh kita nikmati, apa yang tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan insya Allah selain di dunia kita dapat panduan hidup, di akhirat juga kita akan dibalas dengan surga abadi. Maka ini nikmat yang sangat besar yang harus kita pertahankan. Dan saya yakin kita semua berkumpul dalam majelis ini dengan tujuan untuk memperdalam Islam dan iman kita. Dan Allah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepadanya, guru setiap orang-orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk masih dalam bahasan salat. Dan ini termasuk sholat sunnah yang paling afdal, yaitu di bab nomor 212, bab keutamaan Qiyamul Lail. Bab keutamaan tentang sholat malam atau sholat tahajud. Mungkin seringkali kita dengar tentang istilah ini, bahasan ini ya. Tetapi siapa di antara kita teman-teman sekalian yang sudah coba praktekkan dalam hidupnya? Kalaupun sudah, maka siapa di antara kita yang konsisten dan istiqomah menjaganya? Karena ini adalah solat yang paling afdal setelah solat 5 waktu. Sudah pernah kita sebutkan di awal-awal kita bahas bab solat ini. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah solat. Solat wajib 5 waktu. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Dalam riwayat lain, dia akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal lain. Nah, kalau solat 5 waktunya, itu ada yang kurang. Mungkin lupa wudhu, kurang khusyuk, ya, salah kiblat, kita nggak tahu. Kemudian tidak diterima misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, cek dan lihat solat-solat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka akan melengkapkan dan menyempurnakan kekurangan solat wajib. Berarti akan lolos timbangan amalnya. Dan di antara seluruh solat sunnah yang Bapak Ibu sudah tahu, maka solat Qiyamul Lail yang paling afdal. Ini yang terbaik. Dan solat ini dikerjakan memang di malam. Maka namanya Qiyamul Lail. Mendirikan malam. Memang salah satu ciri orang-orang beriman adalah mereka menghidupkan malamnya berduaan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal bersama suami istri untuk solat bersama-sama. Karena kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau bangun tengah malam dia bangunkan istrinya untuk solat bersama-sama. Kalau istrinya menolak maka dia percikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam untuk sholat, lalu dia bangunkan suaminya, bila suaminya menolak maka dia percikan air. Kalau keduanya bangun sholat, maka akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi memang ada anjuran sholat sendiri dan sholat berjamaah, tetapi lebih kepada suami istri, karena ini privasi sekali, orang di kamarnya sendiri. Maka yang paling gampang untuk kita ajak sholat adalah pasangan kita. Nah, ini kedudukannya sangat tinggi, dan di waktu itu waktu mustajab. Tidak asing juga bagi kita hadis Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya maafkan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong. Inilah waktu yang terbaik menyampaikan hajat-hajat kita. Kalau seseorang di antara kita, saudaraku seiman, dia ingin sekali menyampaikan hajatnya kepada pejabat pemerintah. Contoh misalnya dia punya hajat dengan bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden sekaligus misalnya, atau sekalipun ya. Dia butuh sekali untuk menyampaikan sesuatu yang misal ada hajatnya yang memang hanya orang-orang ini yang bisa memudahkan buat dia misalnya. Maka kalau diberikan syarat, dia datang ke Istana Merdeka misalnya, datangnya jam 3 subuh. Misalnya pakai baju tertentu. Saya yakin mungkin malam itu dia tidak akan tidur. Dia akan berusaha menyiapkan pakaian terbaiknya, menyusun tutur kata yang akan dia ucapkan, dan dia akan siapkan proposal terbaiknya agar hajatnya dipenuhi. Sebenarnya itu manusia. Bisa saja
dia memenuhi hajat kita tapi hanya satu dan dua terbatas, atau bisa saja dia tidak penuhi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, bukan kita datang kepada Allah, Allah datang kepada kita di malam hari itu, datang ke bumi kata Nabi SAW, kemudian dengan cara dan kemahabesaran Allah tentunya, lalu dia yang bertanya, ada yang minta tolong nggak, saya tolong, ada yang punya hajat nggak, saya penuhi, dan ada yang memohon ampun, saya maafkan. Maka ini waktu-waktu yang sangat mahal. Dan salah satu ciri orang beriman dalam Al-Quran disebutkan, kanu minal layli, kanu qalina minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka di malam hari sedikit tidurnya. Makna sedikit tidur adalah mereka tidur lebih cepat di awal waktu, selepas Isya misalnya, kemudian mereka bangun di pertengahan malam, jam 12, jam 1, atau sepertiga malam, berarti jam 2, setengah 3, jam 3 gitu ya, dia bangun, lalu dia sholat. Dan di waktu-waktu ashar, menjelang subuh mereka banyak istighfar. Memang dikhususkan, ya, ini waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kurang lebih gambarannya, dan di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah sholat malam, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat 3 buah ayat di sini ya. Di halaman 734, yang pegang bukunya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil pertama di bab 212, bab keutamaan Qiyamul Lail, surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau akan diberikan maqaman mahmuda. Di hari kiamat nanti Allah akan berikan beliau kedudukan yang sangat mulia. Pemimpin anak Adam yang memegang bendera puji-pujian Allah hari kiamat, yang satu-satunya manusia diizinkan, bahkan di kalangan nabi-nabi tidak ada yang diizinkan kecuali beliau, untuk memberikan syafaat, pertolongan di saat Allah marah pada hamba-hambanya di mahsyar nanti karena banyaknya dosa. Maka semua nabi-nabi menolak untuk memohon kepada Allah karena merasa punya salah. Nabi Muhammad SAW waktu datangi, beliau mengatakan, ana lahu, saya miliknya, saya pemiliknya. Lalu beliau sujud di depan arsh, lalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sendiri, Allah membukakan bagiku puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada hamba-hambanya. Kemudian aku pun mendengar suara Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'asak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, akan diterima syafaatmu. Maka syafaat Nabi waktu itu pertolongan Nabi ada 2. Syafaat yang umum, syafaat yang khusus. Yang umum adalah untuk semua manusia, agar Allah datang mengadili yang kafir dan beriman. Yang khusus untuk orang-orang beriman saja tentunya. Dan ini maqam mahmudah, kedudukan yang sangat mulia, ya, karena orang-orang jadi tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dan ditambah lagi dengan telaga Kautsar di surga, ada haud, ya, ada telaga juga di mahsyar sebelum menuju ke surga. Kemudian juga istana yang kita tahu, yang kita sudah pernah bahas itu di bab azan, ya, di bab azan. Al-wasilah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Al-wasilah adalah istana termewah di surga. Hanya dimiliki oleh satu orang saja, dan itu pemiliknya Nabi Muhammad SAW. Semua ini diantara yang sebabnya adalah karena beliau mendirikan sholat malam. Mendirikan sholat malam. Makanya Allah SWT mengatakan, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, hai Muhammad. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqamam mahmud. Ini yang kita baca juga pada saat membaca doa selepas azan, ya. Ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ya. Jadi ini disebabkan kalau dari ayat ini karena sholat malamnya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam kondisi safar. Mukim dan safar tetap beliau mengerjakan sholat malam, tahajudnya dengan witirnya. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua, surah Sajadah ayat 16. Allah memuji hamba-hamba yang suka bangun malam dan sholat. Seraya berfirman, ini potongan ayat, tatajafa junubum anil madhaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Itu karena mereka bangun. Memang semua orang mengantuk. Semua orang butuh istirahat. Tetapi di waktu itulah diuji iman kita. Bagaimana kita bangun untuk mengerjakan sholat. Ya. Begitu juga dalam surah Az-Zariyat ayat 17, ayat yang ketiga. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jadi sudah kita maknakan sedikit di sini, bukan berarti tidak tidur, ya. Tapi mereka tidur lebih cepat. Kemudian mereka habiskan sepertiga malamnya semua untuk bersama dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedang berkomunikasi dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, ayat-ayat tentang sholat malam cukup banyak tentunya. Ini yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, 3 buah ayat. Sekarang kita masuk hadis pertama di bab kita ini, dan ini urutan 1167 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakum min al-laili hatta tatafattara kadamah, faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Nabi SAW kata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha biasa solat malam, maksudnya rutin, hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Maka aku bertanya kepada beliau, mengapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah, padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni. Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini langsung saja kita ambil pelajaran pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menyampaikan kepada kita cerita ini ya. Karena beliau menggambarkan tentang sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah ada yang menukir riwayat yang seperti ini tentang ciri fisik Nabi pada saat sholat malam. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam ya. Terjemahan di situ Nabi SAW biasa sholat malam, sebenarnya maknanya adalah memang rutin mengerjakan sholat malam. Jadi kita berusaha maksimal mungkin untuk sholat malam. Sebagian salaf menjadikan sholat malam, bangunnya mereka tolok ukur kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita niat mau bangun sholat malam lalu terbangun dan kita bisa sholat malam, berarti Allah sedang menyukai kita. Kapan kita kebablasan tidur, apalagi lewat juga subuhnya, berarti ini lagi ada masalah ini. Ya, biasanya dikarenakan ada pelanggaran-pelanggaran agama sehingga terlewatkanlah ibadah-ibadah yang mulia seperti ini. Jadi dijadikan tolok ukur tentang ibadah ini, kebaikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang peduli sekali dengan sholat malam dan tidak tergesa-gesa. Makna daripada telapak kaki Nabi pecah-pecah itu karena lama berdiri. Karena lamanya berdiri. Maka membaca ayat yang banyak gitu ya. Ada keutamaan orang yang baca 10 ayat, ada keutamaan orang yang baca 100 ayat, ada keutamaan orang yang membaca 1000 ayat. Semua itu ada keutamaan-keutamaan khusus gitu ya. Tapi diusahakan kalau kita ambil yang 10 ayat, berarti kalau kita sholat 11 rakaat, ya 1 rakaatnya 1 ayat, itu minimal gitu ya. Kalau mau lebih banyak, maka 100 ayat, itu lebih besar lagi pahalanya. Dan itu berarti per rakaatnya 10 ayat kurang lebih. Nanti sampai 10 rakaat, rakaat ke-11-nya witir baca Al-Ikhlas saja. Atau kalau 1000 ayat berarti per rakaatnya bisa sampai 100 ayat. Ini tentu bertahap ya. Kalau sudah sampai 1000 ayat per malam, itu berarti orang kata Nabi SAW yang akan melimpah pahalanya sulit lagi untuk dihitung. Karena sudah banyak sekali pahala yang didapatkan oleh orang tersebut. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam setiap sholat malamnya itu full 30 juz Al-Quran. Tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau Anda mengatakan kok bisa atau bagaimana bisa, karena Anda sendiri memang masih jarang baca Quran. Orang kalau terbiasa melakukan satu ibadah, Allah berikan keberkahan dan jadi ringan buat dia. Sebagai contoh, kita kalau belum pernah sedekah 5.000 pun berat. Tapi kalau orang sudah terbiasa sedekah, dia misalnya 5.000, dia tingkatkan ke 10.000, tingkatkan 100.000, tingkatkan 1 juta, tingkatkan 10 juta, 100 juta, bahkan sampai miliaran pun lama-lama jadi ringan buat dia. Makanya ada orang biasa mengeluarkan uang 1 miliar, 2 miliar, kasih kerabatnya, itu biasa bagi dia. Dan dia sangat yakin akan dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah rutin kerjakan. Allah jadikan keberkahan di situ. Orang yang belum pernah baca Quran, berat bagi dia. Bahkan baca 10 ayat pun berat. Tapi orang kalau sudah mengerjakannya, dan dia terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, maka Allah berikan keberkahan, nanti jadi 20 ayat, 30 ayat, 100 ayat, 1000 ayat. Lama-lama jadi ringan. 30 juz pun Al-Quran jadi ringan. Beratnya itu karena kita belum membiasakan diri kita mengerjakan. Kalau diri kita sudah terbiasa, maka secara otomatis. Seperti Ramadan, awalnya berat. Tapi karena kita sudah tiap hari puasa, akhir-akhirnya jadi ringan. Jadi biasa aja gitu kan. Bahkan kadang-kadang sudah tiba Idul Fitri, kita masih terbawa dengan perasaan kayak puasa gitu kan. Jadi ringan sebenarnya. Nah seperti itulah. Sama dengan sholat malam ya. Orang kalau belum pernah kerjakan mungkin berat. Makanya saya pernah sampaikan, Anda tidak perlu memaksakan diri. Kalau belum pernah bisa 2 rakaat dulu. Dengan witir 1 berarti 3 rakaat. Tidak masalah. 10 menit sebelum subuh sudah dibunyiin. Atau sudah mulai sholat ya. Mungkin setengah jam sebelum subuh sudah dibunyiin timernya. Jam bekernya misalnya atau alarm ya. Di HP-nya misalnya. Kemudian dia bangun ya. Nah, ini waktu-waktu yang sangat baik. Walaupun cuma 2 rakaat. Tidak mampu pun dia sholat 1 rakaat witir nggak masalah. Yang penting dia mulai dulu.
dirutinkan 3 hari, 4 hari, 1 minggu, nanti baru ditingkatkan kuantitasnya ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah jangan pernah puas sampai Anda mencapai angka tertinggi yang disebutkan dalam syariat. Ya, sholat malam yang paling rutin Nabi kerjakan adalah 11 rakaat. Maka kita usahakan ini targetnya. Tetapi jangan kagetkan di awal malam Anda sholat sudah dengan 11 rakaat, apalagi langsung membaca 1000 ayat. Ya. Maka itu akan menjenuhkan buat jiwa orang karena belum terbiasa. Tapi tetap kita berusaha. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi Nabi SAW di sini maksud daripada hatta tatafattara kadama, sampai kaki beliau pecah-pecah, itu maksudnya kena lamahnya berdiri membaca ayat. Ada sebuah riwayat, kalau tidak seingat saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah ikut sholat malam bersama Nabi SAW dan dia mengatakan saya ikut sholat, kemudian Nabi mulai membaca Al-Baqarah. Saya kira di 100 ayat pertama Nabi akan ruku, ternyata beliau lanjut di 100 ayat yang kedua. Lalu kemudian saya kira akan ditutup dengan ayat ke-200, ternyata Nabi lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Saya pikir dengan 286 ayat itu sudah selesai. Ternyata Nabi baca lanjut Al-Imran. Saya kira dia akan berhenti di ayat 100 ya. Ternyata Nabi lanjut sampai ayat ke-200. Al-Imran 200 ayat. Saya pikir Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi masih lanjut lagi dengan An-Nisa. Ya. 176 ayat, 170 ayat ini dibaca semua sampai selesai. Kemudian lanjut lagi ya Al-Ma'idah. Baru Nabi SAW rukuk. Nah ini mungkin berat bagi sebagian orang. Tapi orang yang sudah terbiasa, mirip tadi dengan sedekah, mirip dengan puasa. Ini semua kalau sudah biasa kita kerjakan menjadi ringan buat kita. Ya, menjadi ringan. Ibadah itu akan ringan kalau kita rutin kerjakan dan kejar keutamanya. Sebagaimana orang yang bermaksiat merasa ringan, begadang di diskotik, di karaoke bagi dia ringan. Padahal sebenarnya itu penyakit dalam ilmu medis gitu ya. Begadang tanpa istirahat, harusnya matanya istirahat. Tapi karena dia menganggap itu adalah sebuah hiburan bagi dia, ya, dia menikmati, maka tidak masalah. Bahkan tiap malam pun dikerjakan sama dia tidak jenuh. Mengeluarkan uang sekian banyak pun tidak salah bagi dia. Nah ini seperti itulah, orang ibadah pun punya kenikmatan secara khusus. Pelajaran yang keempat, bolehnya seseorang bertanya kepada seorang muslim, kenapa dia kerjakan perbuatan itu? Tujuannya agar mendapatkan pelajaran. Contoh ibu-ibu di sini yang hadir, misalnya bapak-bapak juga ada di belakang, punya teman-teman yang rajin ta'lim misalnya. Anda ingin tahu apa motivasi dia? Boleh kita tanya, Bu, kenapa ibu kok suka sekali ke ta'lim? Bapak kenapa selalu jadwal ta'lim itu tidak pernah ditinggalkan? Biar kita dengar jawabannya apa. Mungkin jawaban mereka ada yang nyantol di hati kita, membuat kita juga mau mengerjakan seperti mereka. Nah, ini boleh bertanya hal seperti itu. Tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan orang, tapi untuk belajar. Gitu ya. Ini pernah dikerjakan oleh 2 orang sahabat dari kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ini pernah kita sampaikan kisah ini beberapa tahun lalu di kelas kita ini juga. Jadi 2 orang ini tinggal di Irak dan sangat terkenal soleh sekali. Ya, termasuk ulamanya, kalangannya di masa itu. Maka nanti teman-teman kalau mau lebih jauh tinggal searching di Google biografi Abdullah bin Mubarak, biografi Fudail bin Iyad. Ini 2 orang bersahabat sangat luar biasa. Yang jelas salah satu program mereka berdua, mereka seringkali setiap hari berkata, sepakat, nanti subuh sholat di masjid tertentu, contoh misalnya sholat di masjid A, nanti duhur, asar, maghrib mereka pisah. Mereka sudah sepakat, nanti misalnya Abdullah bin Mubarak sholat di masjid B, C, D, nanti Fudail bin Iyad sholatnya di E, F, G, jadi beda. Nanti Isya mereka janjian ketemu di satu masjid lagi. Di Isya itu sebelum mereka tidur istirahat, mereka saling bercerita pengalaman ibadah atau pengalaman iman yang mereka dapat selama 3 waktu sholat itu. Duhur, asar, maghrib gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau habis sholat, dilihat ada orang yang zikir khusyuk sekali. Dia tanya, apa yang mendorong anda sampai khusyuk begini zikirnya? Atau ada orang selesai sholat ba'diyah pun, dia masih baca Al-Quran di masjid, tidak buru-buru keluar. Maka dia tanya, kenapa? Apa saja ibadah yang dia lihat, maka mereka tanya. Nanti Isya mereka saling ngobrol. Tadi saya dapat pengalaman ini, yang satu juga cerita, untuk menambah iman mereka. Nah poin seperti ini penting, ya penting kita mengetahui pengalaman-pengalaman orang soleh dalam ibadah itu penting. Sebagaimana banyak orang justru mencari pengalaman ahli maksiat, bagaimana dia mabuk, bagaimana dia hamil pertama kali haram, bagaimana dia pergaulan bebasnya, bagaimana pakaian terbukanya, bagaimana dia terkenal dalam pelanggaran agamanya misalnya. Nah kita sekarang mencari tahu orang-orang yang justru baik dalam ibadah, gitu ya. Bukan tujuannya memuji ya. Karena memuji ibadah orang tidak boleh, tidak disarankan. Kayak misalnya ada orang sholatnya khusyuk sekali. Jangan anda datang mengatakan, kamu khusyuk sekali ya sholatnya. Ya, karena nanti takut mengganggu keikhlasan dia. Tapi kalau kita balik pertanyaan kita mengatakan, apa kira-kira yang memotivasi, kenapa anda mau sholat malam? Mungkin dia cerita satu pengalaman yang membuat kita jadi terenyuh dan kita mau ya. Apa kisah pengalaman dia.
Saya pernah contoh bertemu dengan salah satu staf ayah kami di Makassar, di pabrik, dulu kami punya pabrik keluarga besar di Makassar. Terus kemudian saya tahu orang itu sangat jauh dari agama. Saya lihat satu waktu saya tiba-tiba sudah sholat di masjid, sudah banyak perubahan. Lalu saya tanya, kenapa? Apa sebabnya? Terus dia bilang sama saya mimpi masuk neraka. Dia bilang gitu, polos. Sekarang sudah meninggal rahimahullah. Tapi beliau bilang gitu, saya mimpi masuk neraka, entah kenapa. Saya masuk neraka, saya dibawa sambil dibelenggu. Saya lihat ada orang disiksa ini, disiksa itu. Sampai akhirnya saya tanya, saya masih bisa keluar nggak dari sini? Ada yang mendampingi saya tapi saya tidak lihat orangnya, ya, mengatakan masih bisa karena ajalmu belum datang. Lalu saya kaget bangun. Semenjak itu saya rajin ibadah. Nah, bisa Allah ingatkan melalui mimpi, bisa orang ingatkan melalui nasihat orang lain, pengalaman orang lain. Kan sekarang kalau kita dengar pengalaman orang ini, oh berarti kita nggak harus tunggu mimpi. Cukup dia menjadi pelajaran, ya kita juga hampir sama. Sama, kita harus ambil pelajaran. Nggak harus, oh kalau gitu saat saya tunggu dulu mimpi saya masuk neraka juga, baru saya mau tobat. Jangan.